Bahari menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bumi Laskar Pelangi. Keindahan gugusan pulau yang ada di sini menyisakan pengalaman menarik dan juga sulit dilupakan bagi para pengunjungnya. Dari gugusan Pulau Lengkuas, saya akan mengajak Anda untuk menyusuri keindahan bahari dari Pulau Belitung dalam pesona Indonesia. Pulau Lengkuas menjadi destinasi andalan banyak wisatawan saat berkunjung ke Belitung. Ini menjadi rangkaian wisata pulau yang bisa dinikmati. Namun, Lengkuas bukan satu-satunya keindahan yang disuguhkan. Ada berbagai pulau yang menarik dan memiliki nama yang unik. Sebelum lebih jauh tentang Pulau Lengkuas, kita akan memulai perjalanan dari pantai Tanjung Kelayang. Pantai yang menjadi pusat dilangsungkannya beragam penyelenggaraan event nasional, bahkan internasional. Dari sini juga banyak lantunan irama bahari Belitung digaungkan, hingga terdengar ke berbagai pelosok, bahkan wisata bahari Belitung disejajarkan dengan deretan wisata pantai ternama lainnya di Indonesia. Deretan kapal menjadi pemandangan lumrah yang banyak ditemukan di sepanjang pantai Tanjung Kelayang. Kapal-kapal ini menjadi pendukung sektor kepariwisataan yang ada di Pulau Belitung. Dari pantai Tanjung Kelayang ini kita akan memulai untuk menyusuri keindahan bahari dan juga keunikan gugusan pulau yang ada di sini. Dan pastikan sebelum kita memulai berwisata, perlengkapan kita telah memadai. Salah satunya adalah kapal berukuran sedang yang akan saya naiki sebentar lagi, di mana kapal ini akan saya gunakan untuk berkeliling hari ini. Jadi mari kita mulai perjalanannya. Pulau Lengkuas juga dikenal dengan Hopping Island Belitung, di mana setiap wisatawan akan diajak menikmati gugusan pulau menggunakan perahu. Setiap perjalanan menggunakan perahu akan dikenakan tarif Rp600.000, termasuk penyewaan alat snorkeling yang biasa digunakan untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Lengkuas. Perjalanan saya kali ini ditemani oleh Pak Muhat, nelayan yang lebih dari 5 tahun menjadi pegiat wisata di pantai Tanjung Kelayang ini. Menurut Pak Muhat, cuaca kali ini terbilang bersahabat dan memungkinkan untuk kita bisa menjelajah banyak pulau. Pak, dari sekian banyaknya pulau yang ada di sini, pulau apa saja Pak yang paling banyak dikunjungi semenjak? Awal pertamanya biasanya Batu Belayar, kedua Lengkuas, ketiga Pulau Pasir, keempatnya Pulau Kelayang. Dari sekian banyak pulau yang udah Bapak sebutin tadi, yang paling banyak dikunjungi pengunjung? Lengkuas Island. Lengkuas Island. Kalau untuk waktu berkunjung itu biasanya kapan Pak? Ke pulau itu? Sebenarnya waktunya nggak tentu, tapi yang ramainya libur panjang atau anak-anak sekolah atau Natal tahun baru gitu. Oh, akhir tahun juga ramai? Iya. Oke. Kalau untuk cuacanya Pak, itu biarnya gimana? Biar kita aman buat pulang. Kalau biasanya island hopping yang lebih aman April sampai September.
Pulau terdekat dari pantai Tanjung Kelayang adalah Pulau Batu Garuda. Pulau ini menjadi pembuka dari penjelajahan gugusan pulau yang ada di Belitung. Luas Pulau Batu Garuda terbilang kecil, yaitu 50 meter persegi. Seluruh pulau ini dipenuhi oleh batuan granit dan tidak bisa disinggahi wisatawan. Meski demikian, keistimewaan Pulau Batu Garuda selalu mengundang rasa penasaran dari wisatawan yang datang ke Belitung. Pulau Batu Belayar menjadi destinasi selanjutnya dalam menyusuri keindahan gugusan pulau yang ada di kawasan pantai Tanjung Kelayang. Penamaan layar pada batuan granit yang ada di pulau ini dilatar belakangi bentuk batunya yang mirip dengan layar dari kapal atau perahu. Selain keunikan batu granitnya, keindahan pemandangan pantai dari pulau ini menjadi alasan lain banyak wisatawan yang singgah di pulau yang satu ini. Cantik. Kenapa cantik? Ya maklumlah kalau kita orang pegunungan ya, begitu lihat laut, kan biasanya kalau yang ada di sekitar tempat saya tuh biasa aja laut ya. Ini mah kan ada batu-batu dan sebagainya. Jadi bagus deh, cantik. Menurut saya prospektif ya. Kenapa? Kalau saya lihat, ini kan saya juga udah lama tahu tentang Belitung, tapi baru kali ini. Ternyata menurut saya lebih bagus dari yang saya bayangkan gitu ya. Jadi menurut saya kalau itu dikelola, dimanage dengan baik, kemudian jangan lupa di info gitu ya, dipromosikan dengan oke juga, global tapi ya bagus. Saya udah beberapa kali kemana-mana, kayaknya ini bagus. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini sudah pasti mirip dengan perahu layar ya, layar perahu. Nah karena bentuknya unik sekali, tidak sama dengan bentuk batu yang lain. Ya karena ada batunya mirip layar lah, ada 3 layar. Kalau untuk orang lokal sendiri, mereka punya kepercayaan. Konon katanya pulau ini dulunya adalah tempat perahu perompak tenggelam. Perahu perompak tenggelam, jadi kalau masyarakat lokal, karena memang Belitung ini kan sebagai kota bertuah nih katanya. Jadi nasihat zaman dulu itu selalu mereka masuk ke pikiran mereka, mindset mereka. Contoh, ini adalah kapal perompak dunia yang tenggelam nih. Jadi apabila ada sesuatu yang kita bawa dari sini, itu nggak boleh sama sekali dibawa. Kenapa? Katanya kalau seandainya kita bawa dari luar Pulau Batu Berlayar, entah ke karang, entah ke pasir, itu akan terjadi angin ribut nanti pada saat kita keluar dari Pulau Batu Berlayar ini. Potensi, ya itu dia. Kalau yang pernah datang ke sini, berpotensi sekali ya, tidak kalah dengan wisata-wisata seperti mohon maaf mungkin di negara luar itu ada Pattaya gitu ya. Lombok juga tidak kalah, karena kita unik di sini. Uniknya kenapa? Pantai itu banyak bebatuan granit yang tidak ada di pulau lainnya. Selain itu juga ya karena memang ya tidak ada di tempat lain, di destinasi wisata lain, hanya ada di Pulau Belitung. Tidak banyak yang bisa singgah di Pulau Pasir atau Pulau Gusong. Pulau ini menjadi daya tarik lainnya dari tur hopping Island Belitung. Seperti namanya, Pulau Pasir merupakan gundukan pasir di tengah laut yang muncul saat air laut sedang surut.
Luas daratan pasir ini mencapai 900 meter persegi. Jarak dari pulau sebelumnya, yaitu Pulau Batu Belayar, kurang lebih 10 menit perjalanan. Ya, Pulau Pasir itu kalau di sini kita bilang Pulau Gusong ya. Gusong atau Gusung. Karena kan dialek di sini U-nya berubah jadi O. Nah, itu hanya ada pada saat air surut. Jadi dia akan muncul nanti, kalau sekarang mungkin kondisi airnya lagi pasang ya, kalau lagi surut itu akan naik nanti. Ada pasir di tengah-tengah laut. Itu cantik sekali. Makanya mudah-mudahan nanti orang-orang yang kesini bisa menemukan namanya Pulau Pasir. Kalau untuk potensi wisata ini sangat bisa bersaing ya. Cuma memang kita Belitung ini kurang promosi. Karena yang kenal Belitung sepertinya ya, untuk Indonesia bagian timur tidak kenal. Jakarta, Pulau Jawa aja, kemungkinan besar itu hanya Jabodetabek aja. Untuk sekitarnya, ujung Pulau Jawa itu banyak yang tidak tahu dengan Pulau Belitung. Kurang promosi aja sih menurutku. Pemirsa, pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata yang tidak terpisahkan dari wisata bahari kita di Pulau Belitung. Banyak wisatawan yang hampir tidak pernah absen untuk berkunjung ke pulau ini ketika mereka berada di Pulau Belitung. Dan pemirsa, dengan mercusuar peninggalan pada zaman Belanda serta keindahan batu granit yang menyambut kita di sini, inilah dia Pulau Lengkuas. Pulau ini menjadi pulau pamungkas yang biasa dikunjungi para wisatawan. Keunikan dari Pulau Lengkuas adalah keberadaan mercusuar peninggalan Belanda yang menjadi navigasi bagi banyak kapal di perairan Pulau Belitung. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1883 dengan ketinggian mencapai 57 meter. Keberadaannya terletak tepat di titik utara Pelabuhan Belitung, menghadap Selat Karimata yang menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan Laut Jawa di antara Sumatera dan Kalimantan. Selain keberadaan mercusuar peninggalan Belanda yang putih menjulang ini, ciri khas keindahan lain dari wisata Pulau Lengkuas adalah hamparan batuan granitnya. Dari batuan granit tempat saya berada sekarang, kita tidak hanya disuguhkan keasrian Pantai Belitung, tapi juga eksotisme Pulau Lengkuas yang memanjakan mata. Pantas saja jika pulau ini menjadi primadona bagi banyak wisatawan. Setelah puas menelusuri keindahan Pulau Lengkuas, saatnya saya mengajak Anda untuk melihat keindahan bawah laut dari Pulau Lengkuas. Langsung saja yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Let's go! Menikmati wisata bawah laut di sekitar Pulau Lengkuas menjadi pelengkap dari indahnya gugusan pulau yang ada di kawasan Pantai Tanjung Kelayang. Pastikan kalian bersiap menggunakan alat snorkeling yang telah disediakan oleh pemilik kapal sebelum berenang di sini.
Daya tarik bawah laut dari kawasan pesisir Pulau Lengkuas terletak pada aneka terumbu karang yang terjaga. Belum lagi habitat ikan yang beraneka warna dan juga bentuk yang dapat dengan mudah kita temukan saat bersnorkeling di sini. Gugusan pulau yang bisa kita nikmati dari Pantai Tanjung Kelayang bukan satu-satunya potensi keindahan alam yang akan kita jelajahi. Terdapat keindahan pantai lainnya yang wajib dikunjungi saat melancong ke negeri Laskar Pelangi. Saksikan di segmen selanjutnya, tetap di Pesona Indonesia. Sekitar 10 menit perjalanan dari Pantai Tanjung Kelayang, Anda akan menemukan pantai lain yang tidak kalah indah, yaitu Pantai Tanjung Tinggi. Nah, pantai ini juga menjadi salah satu lokasi syuting film yang diadaptasi dari novel karya penulis terkenal asal Belitung, yaitu Andrea Hirata. Pantai Tanjung Tinggi adalah wisata pantai selanjutnya yang ada di Belitung. Keindahannya menjadi pusat perhatian banyak wisatawan domestik. Terlebih pantai ini begitu identik dengan julukan Belitung sebagai negeri Laskar Pelangi. Keunikan dari pantai ini adalah batuan granitnya. Kita akan disuguhkan batuan granit yang menjulang tinggi dengan bentuk yang bermacam-macam. Pemandangan ini semakin menambah keunikan dan juga kekhasan dari pantai yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Para pengunjung yang ada di pantai ini juga akan dimanjakan dengan pesisir pantai Tanjung Tinggi yang landai, aman, dan pas untuk keluarga. Pantai Tanjung Tinggi adalah pantai yang diapit oleh dua semenanjung, yaitu Tanjung Kelayang dan Tanjung Pendam. Nama Tanjung Tinggi sendiri diambil dari kata Tanjung yang artinya semenanjung dan tinggi yang artinya pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Identitas lain dari Pantai Tanjung Tinggi adalah dikenalnya sosok Ikal, Lintang, Mahar, dan 9 laskar lainnya yang ada pada novel karya putra Belitung Andrea Hirata. Karya ini kemudian berhasil menjadi film bernuansa sastra Melayu dengan Pantai Tanjung Tinggi sebagai salah satu latar dalam filmnya.
Rangkaian penjelajahan wisata bahari dari Pulau Belitung selalu menyisakan pengalaman yang luar biasa. Identitas keindahan pantainya tidak pernah gagal untuk membuat banyak wisatawan datang kembali ke negeri Laskar Pelangi ini. Pantai Tanjung Kelayang, Pulau Lengkuas, Pulau Batu Belayar, hingga Pantai Tanjung Tinggi baru sebagian kecil dari indahnya senandung irama bahari Bumi Serempun Sebalai. Luas lautan yang lebih dominan daripada daratan membuat ratusan pulau di provinsi ini sebagai tujuan utama wisatawan, baik dari domestik maupun internasional. Nah, kira-kira dari sekian banyaknya wisata yang sudah kita kunjungi hari ini, mana nih yang membuat Anda paling penasaran untuk berkunjung ke bumi Laskar Pelangi? Pemirsa, jangan lupa terus saksikan Pesona Indonesia dan jangan lupa untuk datang berkunjung serta menikmati keindahan alam bahari Bumi Serempun Sebalai. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.